Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menghitung operasi dari poin A sampai K. Kita lihat dari yang poin A terlebih dahulu di sini terkait bentuk pangkat dan bentuk akar. Terkait bentuk pangkat secara umum, kalau kita punya P pangkat M artinya P dikalikan sebanyak M kali. Yang mana operasi pada poin A terkait bentuk pangkat, perkalian, dan bentuk akar, yang mana urutan pada operasi hitung kita selesaikan bentuk pangkat dan bentuk akarnya terlebih dahulu. Sehingga untuk yang poin A, di sini 3 pangkat 3 dikali, perkaliannya kita tuliskan saja dengan tanda titik seperti ini, dikali dengan akar pangkat 3 dari min 216, berarti 3 pangkat 3 artinya kita punya 3 yang dikalikan sebanyak 3 kali, maka hasilnya adalah 27. Kemudian terkait bentuk akar, bisa kita manfaatkan akar pangkat M dari P pangkat M ini sama dengan P, sehingga agar kita punya bentuk akarnya ini tidak lagi dalam bentuk akar, maka di sini kita perhatikan akarnya adalah akar pangkat 3. Berarti agar kita gunakan yang sifat ini, maka yang di dalam akar kita jadikan bentuk pangkat yang pangkatnya adalah 3. Berarti perkalian suatu bilangan sebanyak 3 kali yang menghasilkan min 216, karena di sini tandanya negatif, tentulah bilangan tersebut akan bertanda negatif, yang mana kalau negatif dikalikan sebanyak ganjil hasilnya akan tetap bertanda negatif. Nah, yang memenuhi adalah min 6 yang dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya min 216. Berarti bisa kita tuliskan di sini akar pangkat 3 dari min 6 yang dikalikan sebanyak 3 kali atau di sini berpangkat 3. Dan menggunakan sifat ini berarti bisa kita peroleh ini sama dengan 27 dikalikan dengan min 6. Dan hasil akhirnya tinggal kita kalikan saja, maka kita peroleh min 162. Selanjutnya untuk yang poin B, kita punya bentuk yang ada di dalam kurung dan ada di sini pangkat 3, yang mana pada operasi hitung kita selesaikan operasi yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. Berarti di sini 1 dikurang akar 0,09 yang dipangkatkan 3. Yang mana sebenarnya kalau akar saja berarti di sini pangkat dari akarnya adalah akar pangkat 2. Berarti 0,09 kita jadikan bentuk yang berpangkat 2 agar bisa kita hilangkan bentuk akarnya. Nah, sebenarnya untuk 0,09 bisa kita jadikan bentuk pecahan, yang mana kita lihat di belakang komanya ada 2 bilangan, berarti bisa kita jadikan per 100. Yang mana kita perhatikan banyak angka 0 pada bagian penyebutnya ini tergantung banyaknya bilangan yang di belakang komanya. Jadi kalau satu angka saja di belakang koma, misalkan 0,9, maka yang berkaitan dengan bentuk tersebut adalah 9/10. Begitupun seterusnya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan seperti ini agar memudahkan kita menyelesaikan bentuk akarnya, yang mana kita peroleh ini sama dengan 1 dikurang yang perkalian satu bilangan kalau dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 9 adalah 3, sedangkan 100 adalah 10. Maka akar dari 9/100 bisa kita jadikan di sini akar dari 3/10 yang dipangkatkan 2, sebab 3/10 dikali 3/10 hasilnya 9/100. Dengan kita pandang di sini pangkat dari akarnya yaitu akar pangkat 2, kemudian ini dipangkatkan 3, maka bisa kita tulis ini sama dengan 1 dikurang 3/10 dipangkatkan 3 menggunakan yang sifat yang kita punya di sini. Lalu kita samakan penyebutnya, yang mana 1 kita jadikan pecahan yang penyebutnya adalah 10 menjadi 10/10 dikurang 3/10 dipangkatkan 3, maka hasilnya kita peroleh sama dengan 7/10 dipangkatkan 3. Berarti 7 dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 343/10 dikalikan sebanyak 3 kali adalah 1000. Selanjutnya untuk yang poin C, kita punya 2 ditambah akar pangkat 3 dari min 64 yang dipangkatkan 3, berarti sama seperti sebelumnya kita selesaikan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu.
Karena di sini akarnya pangkat 3, maka min 64 kita jadikan bentuk bilangan berpangkat 3. Bisa kita peroleh min 64 berdasarkan min 4 yang dikalikan sebanyak 3 kali, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Berarti ini akan sama dengan 2 ditambah dengan min 4 yang dipangkatkan 3, atau bisa langsung kita tuliskan 2 dikurang 4, sebab di sini positif dikali negatif hasilnya bertanda negatif. Dan hasilnya kita peroleh sama dengan min 2 yang dipangkatkan 3, maka min 2 dikalikan sebanyak 3 kali, karena di sini pangkatnya ganjil, maka hasil perkaliannya akan bertanda negatif, dan 2 dikalikan sebanyak 3 kali adalah 8. Kemudian untuk yang D, kita punya di sini akar pangkat 3 dari 8 per 27 dikurang 1 dipangkatkan 2, dan sama seperti sebelumnya kita selesaikan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. Dengan di sini akar pangkat 3 dari 8 per 27 kita jadikan 8 per 27-nya menjadi 2 per 3 yang dipangkatkan 3. Kemudian dikurang 1 dipangkatkan 2, maka hasilnya ini sama dengan 2 per 3 dikurang 1 dipangkatkan 2, dan kita samakan penyebutnya, maka ini sama dengan 2 per 3 dikurang 3 per 3 dipangkatkan 2, kita peroleh ini sama dengan min 1 per 3 dipangkatkan 2, maka negatif dikali negatif atau negatif yang dikalikan sebanyak genap, maka hasilnya akan bertanda positif. Berarti karena 2 bilangan genap, maka hasil perkaliannya bertanda positif, dan 1 per 3 dikali 1 per 3 adalah 1 per 9. Selanjutnya untuk yang E, di sini terkait operasi bentuk pangkat, pembagian, dan akar, yang mana kita selesaikan pangkat dan akarnya terlebih dahulu. Dengan 2 per 3 dipangkatkan 2, berarti 2 per 3 dikali 2 per 3 hasilnya 4 per 9. Kemudian dibagi dengan akar dari 4 per 9, tentulah sebenarnya bisa kita tuliskan di sini akar 2 per 3 dikuadratkan, dan karena di sini kita pandang sebagai akar pangkat 2, berarti kita akan peroleh ini sama dengan 4 per 9 dibagi 2 per 3. Nah, untuk pembagian pada bentuk pecahan bisa kita ubah menjadi perkalian dengan cara di 2 per 3-nya ini, atau yang pembaginya kita balik bentuk pecahannya menjadi 3 per 2 dengan pembilang jadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Di sini 4 bisa kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2, dan 9 serta 3-nya di sini bisa sama-sama kita bagi dengan 3, maka kita akan peroleh di sini 1 dan di sini 3. Berarti tinggal kita kalikan saja di sini 2 dikali 1 adalah 2, kemudian ini per 3. Selanjutnya untuk yang F, kita punya akar pangkat 3 dari 343, kemudian dikurang akar pangkat 3 dari min 0,064, ini dipangkatkan 2, jadi kita selesaikan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu. Yang mana di sini untuk akar pangkat 3 dari 343, 343-nya kita jadikan 7 pangkat 3. Kemudian dikurang akar pangkat 3 dari min 0,064, berarti di sini bisa kita tuliskan 064, atau sama saja dengan kita tuliskan 64 saja, per ada 3 angka di belakang koma, berarti per 1000 seperti ini. Dan bisa kita peroleh min 64 per 1000 berdasarkan min 4 per 10 yang dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi bisa kita tulis seperti ini, maka kita peroleh ini sama dengan 7 dikurang min 4 per 10 yang dipangkatkan 2, maka negatif dikali negatif hasilnya bertanda positif, kita peroleh 7 ditambah 4 per 10 dipangkatkan 2, kita selesaikan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu, berarti 7 menjadi 7 dikali 10 adalah 70, berarti menjadi 70 per 10 ditambah 4 per 10 yang dipangkatkan 2.
Sehingga kita peroleh ini sama dengan 74/10 yang dipangkatkan 2, maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 5.476/100, dan bisa kita jadikan juga bentuk desimal karena ada dua angka 0, berarti bisa kita jadikan bentuk desimal dengan dua angka di belakang koma, maka dua angka terakhir yaitu 7 dengan 6 ada di belakang koma, maka kita peroleh 54,76. Selanjutnya untuk yang G, kita punya di sini akar 11 1/9, yang mana berarti bisa kita selesaikan bentuk pecahan campurannya menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Sebenarnya bisa kita tuliskan ini menjadi 11 ditambah 1/9 berdasarkan konsep bentuk pecahan campuran yang kita jadikan seperti ini, yang mana kalau kita punya bentuk P/R, maka sama saja dengan P ditambah Q/R. Nah, kita samakan penyebutnya, berarti di sini 11-nya menjadi 99/9 ditambah 1/9, maka kita peroleh ini sama dengan akar 100/9, dan bisa kita jadikan ini sama dengan akar dari 10/3 yang dipangkatkan 2. Sehingga kita tuliskan seperti ini, karena pada bentuk akar kalau tidak dituliskan angka pada pangkat akarnya, maka berkaitan dengan 2 atau kita tuliskan seperti ini, berarti sesuai sifatnya ini sama dengan 10/3. Selanjutnya untuk yang H, caranya sama seperti yang G. Kita punya akar 7 1/9, berarti bisa kita jadikan ini sama dengan akar 7 ditambah 1/9, berarti kita peroleh ini sama dengan akar 63/9 ditambah 1/9, berarti kita akan punya ini sama dengan akar 64/9, yang bisa kita jadikan ini sama dengan akar dari 8/3 yang dipangkatkan 2, sebab di sini kita ketahui akar pangkat 2, dan hasil akhirnya sama dengan 8/3. Kemudian untuk yang I, kita punya akar pangkat 3 dari 36 dikurang 10 pangkat 2. Kita selesaikan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu, maka ini sama dengan akar pangkat 3 dari 36 dikurang 100, berarti kita punya ini sama dengan akar pangkat 3 dari min 64. Nah, bisa kita peroleh min 64-nya berdasarkan min 4 yang dikalikan sebanyak 3 kali, berarti bisa kita tuliskan seperti ini, maka hasil akhirnya sama dengan min 4. Selanjutnya untuk yang J, kita punya akar pangkat 3 dari min 8, kemudian ditambah dengan min 8 dipangkatkan 2. Untuk min 8-nya bisa kita jadikan min 2 yang dipangkatkan 3, lalu ditambah min 8 pangkat 2, berarti min 8 dikalikan sebanyak 2 kali atau min 8 dikali min 8, maka hasil akhirnya bertanda positif dan 8 dikali 8 adalah 64. Kemudian hasilnya ini kita peroleh sama dengan min 2 ditambah dengan 64, hasilnya sama dengan 62. Kemudian untuk yang K, di sini kita punya 3 ditambah akar 2 dipangkatkan 4. Namun di sini kita perhatikan untuk akar 2-nya, yang mana tidak bisa langsung kita jadikan berapakah hasil dari akar 2. Sebab tidak ada bilangan yang dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya adalah 2 itu sendiri. Berarti bisa langsung kita tuliskan di sini 3 ditambah akar 2-nya yang dikalikan sebanyak 4 kali, berarti bisa kita tuliskan penjabarannya seperti ini. Kalau kita selesaikan 3 ditambah akar 2 dikali 3 ditambah akar 2, berarti di sini kita kalikan satu per satu, 3 dengan 3 lalu dengan akar 2, maka kita akan peroleh 3 dikali 3 adalah 9, ditambah 3 dikali akar 2 adalah 3 akar 2, lalu akar 2-nya juga kita kalikan satu per satu, akar 2 dikali 3 bisa langsung kita tuliskan 3 akar 2 dan ditambah akar 2 dikali akar 2, kita perlu ingat lagi sifat pada bentuk akar. Kalau misalkan kita punya akar P dikali dengan akar P, maka hasilnya adalah P dengan syarat bahwa P-nya lebih dari sama dengan 0. Dan karena 2 lebih dari sama dengan 0, berarti akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2.
Lalu karena ini juga perkalian 3 ditambah akar 2 sebanyak 2 kali, maka tentulah hasilnya sama seperti sebelumnya. Berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, karena di sini sama-sama punya akar 2, berarti di depan akar 2-nya yaitu 3 masing-masing bisa kita operasikan, sehingga 3 ditambah 3 adalah 6, berarti bisa kita tulis 9 ditambah 6 akar 2 ditambah 2, yang mana berarti di sini juga kita akan punya 9 ditambah 6 akar 2 ditambah dengan 2. Dan 9 bisa kita tambahkan 2, kita peroleh hasilnya 11 ditambah 6 akar 2, dan dikalikan juga dengan 11 ditambah 6 akar 2. Jadi kita kalikan satu per satu sama seperti sebelumnya, maka kita akan peroleh di sini 11 dikali 11 adalah 121, ditambah 11 dikali 6 adalah 66 akar 2, kemudian ditambah 6 akar 2 dikali 11 adalah 66 akar 2, ditambah 6 dikali 6 hasilnya 36, kemudian dikali akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Berarti bisa langsung kita tuliskan ini sama dengan 121 ditambah 66 ditambah dengan 66 hasilnya adalah 132, berarti diikuti oleh akar 2 kemudian ditambah 36 dikalikan dengan 2, kita peroleh hasilnya adalah 72 dan kita tambahkan 72-nya dengan 121, maka hasil akhirnya sama dengan 193 ditambah 132 akar 2. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.